Pemirsa apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 6 Mei. Sindikat penipuan biasanya menggunakan rekening gelap untuk menerima dan mentransfer uang ilegal. Berhubung rekening gelap semakin sulit untuk didapatkan, mereka belakangan ini beralih ke PMA di Taiwan untuk membeli rekening bank. Ada PMA yang menjual rekening mereka kemudian kembali ke tanah air atau kabur, sehingga menyulitkan polisi untuk melacak mereka. Dan bahkan menjadi kendala baru saat pemerintah hendak membasmi kasus penipuan. Iklan dalam bahasa Indonesia terkait jual beli kartu bank PMA dengan kisaran harga 10.000 hingga 30.000 dolar muncul di medsos. Biro Investigasi Kriminal menemukan bahwa berhubung rekening perorangan kian sulit didapatkan, sindikat penipuan belakangan ini beralih untuk membeli rekening bank dari PMA. 利用这些移工呢，他已经离开这个司法管辖区，离开台湾之后，但是他的账户也没有人监管，他们付给他一笔小笔的费用之后，那这笔账户的账号密码就被诈欺集团给拿去使用。 Polisi menyampaikan 80% oknum kriminal asing yang ditangkap adalah PMA. Mayoritas menjual rekeningnya dan kembali ke tanah air setelah masa tinggalnya berakhir. Selebihnya merupakan PMA kaburan, sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan agensi dalam kasus ini. PMA kaburan tahun lalu mencapai lebih dari 86.000 orang, mungkin juga menjadi pemasok utama rekening gelap bagi sindikat penipuan. Hal ini juga menyebabkan peningkatan jumlah rekening gelap dan tersangka asing dalam 5 tahun terakhir. Biro Investigasi Kriminal menangkap 98 orang tahun 2019, namun tahun lalu jumlahnya meningkat menjadi 703 orang, mayoritas adalah PMA. Jumlah kasus penipuan yang melibatkan PMA juga meningkat dari 569 kasus pada 2 tahun lalu menjadi 1.335 kasus tahun lalu atau naik 2 kali lipat. Biro Investigasi Kriminal meluncurkan mekanisme pencegahan guna membasmi penipuan, termasuk membekukan rekening gelap bagi yang menyediakan rekening keuangan tanpa alasan jumlah transfer dan penarikan maksimal harian pada rekening lain atau rekening atas nama mereka juga akan dibatasi, serta dilarang menggunakan sarana perbankan online atau membuka rekening baru. Guna memperkuat upaya pencegahan, kantor polisi di setiap kota dan kabupaten telah mencetak iklan berbahasa Indonesia untuk mengingatkan agar PMA tidak menyediakan rekeningnya. Bagi yang melanggar akan dikenakan tindak pidana dan berdampak terhadap pekerjaan mereka di masa mendatang. Sebanyak 20 kali pemadaman listrik terjadi di Taoyuan dalam kurun setengah bulan terakhir. Kemarin malam, lebih dari 3.000 rumah tangga di 3 distrik mengalami pemadaman listrik tanpa pemberitahuan. Perusahaan Taipower menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh peralatan usang seperti sistem kabel listrik. Mereka telah mengerahkan petugas untuk memperkuat sistem jaringan listrik. Kegerapan kembali menyelimuti Taoyuan pada tanggal 5 malam karena Taoyuan kembali mati listrik. Total 3.205 keluarga yang tinggal di Pate, Taxi, dan Pingzhen yang terdampak. Survei media baru-baru ini menunjukkan ada 57 warga yang mendukung kenaikan harga listrik dan penduduk yang khawatir kekurangan daya listrik atau mati lampu mencapai 60%. 现在还没到高峰的时候就这样，蛮危险的。 Hanya untuk tanggal 5, total ada 6.627 rumah tangga mengalami mati lampu di Kuishan dan Lingkou yang disebabkan gangguan kabel bawah tanah. Sementara untuk tanggal 4 juga terdapat sekitar 2.800 rumah tangga di Taoyuan, Taoyuan, dan Zhongli. Dan tanggal 3 terdapat sekitar 5.000 rumah tangga yang mati lampu akibat penambahan kerusakan dari sistem kabel listrik. Banyak orang Taoyuan yang mempertanyakan kapan tidak mati listrik lagi. 我们其实都在加速这个区域性的这个所谓的地区馈线的自动化建制，也会盘点它的设备的这个相关的线路的配置跟人力的资源。 Taipower menjelaskan bahwa pemutusan listrik yang disebabkan oleh faktor cuaca, pemeliharaan atau keusangan fasilitas listrik merupakan hal yang tak terelakkan. Di sisi lain, Taoyuan memiliki sistem jaringan listrik sepanjang 12.000 km dengan 1.109 gardu distribusi. Taipower berkomitmen akan mempercepat konstruksi otomatisasi dan melakukan inventarisasi komprehensif untuk sistem jaringan serta mekanisme pembagian kerja dengan harapan dapat menurunkan frekuensi mati listrik hingga kapasitasnya. Masyarakat hanya berharap untuk tidak kembali terjadi pemutusan listrik secara mendadak. Setelah Ditjen Perkeretaapian menjalani proses korporatisasi pada bulan Januari tahun ini, karcis kereta api mungkin juga akan naik.
Jika dihitung berdasarkan program kenaikan biaya yang diusulkan oleh TRA, tarif kereta lokal untuk jalur Taipei ke Panqiao akan naik sebesar 5 dolar Taiwan. Sementara karcis kereta Zhiqiang dari Taipei ke Kaohsiung akan naik melampaui 300 dolar Taiwan. Banyak penumpang yang berlalu lalang di aula TMS. Seiring korporatisasi TRA, tarif tiket kereta api yang dibekukan selama lebih dari 20 tahun bakal naik. Sejauh ini, TRA memperhitungkan 3 agenda dengan rentang harga naik sekitar 35,62% hingga 44,52%. Untuk perjalanan jarak pendek, ongkos kereta api dari Taipei ke Panqiao paling tinggi akan naik dari 15 dolar Taiwan menjadi 20 dolar Taiwan. Untuk tiket kereta ekspres Zhiqiang dari Panqiao ke Taipei akan naik dari 23 dolar Taiwan menjadi 31 dolar Taiwan. Sedangkan untuk Taipei ke Kaohsiung dengan Zhiqiang akan naik lebih dari 300 dolar menjadi 1.145 dolar Taiwan. Kasus penyiksaan anak hingga tewas oleh pengasuh anak baru-baru ini merupakan cerminan bahwa Taiwan sedang mengalami masalah kekurangan pekerja sosial. Belum lama ini, Kementerian Ketenagakerjaan berencana melakukan amandemen UU untuk mengizinkan warga asing bekerja sebagai petugas sosial dan menjaring para pelajar keturunan Tionghoa yang berbakat untuk bekerja di Taiwan. Ibu Sen yang membaca data dengan cermat ini adalah siswa asal Hong Kong yang bekerja sebagai guru pembimbing di instansi kesejahteraan masyarakat. Sen yang telah lama menekuni pekerjaan RSM merasa senang ketika mendengarkan pemerintah berencana membuka peluang bagi siswa perantauan Tionghoa sebagai pekerja sosial di Taiwan. Namun, ia juga berasumsi bahwa pemerintah perlu melakukan penyesuaian pada izin tinggal permanen jika program pekerja sosial asing dibuka agar SDM terkait dapat menetap di Taiwan. Ada siswa Fakultas Pekerja Sosial yang mengatakan gaji juga menjadi salah satu pertimbangan utama. 社工的价值跟社会服务跟国际性的一些交流各方面我都觉得很好，但是薪水是一个考量的因素。 Sebelumnya, sempat terjadi kasus penyiksaan anak oleh pengasuh hingga meninggal. Hal ini turut memicu perhatian publik terhadap isu krisis pekerja sosial. Menurut statistik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW, hingga akhir tahun lalu, jumlah kebutuhan pekerja sosial di seluruh Taiwan sekitar 4.200 lowongan, namun hanya diisi sebanyak 3.700 orang atau 90% dari kebutuhan. Dengan pertimbangan siswa perantauan Tionghoa yang lulus kualifikasi sebagai pekerja sosial namun tidak mendapatkan kesempatan kerja, pihak MOL usai diskusi dengan WDA mengusulkan rancangan membuka pintu bagi pekerja sosial asing dan perekrut harus merupakan organisasi resmi. Kedepannya, MOL akan turut mempertimbangkan saran dan masukan dari semua pihak dengan harapan siswa perantauan yang berkualitas bersedia untuk tinggal dan berdedikasi dalam bidang layanan masyarakat di Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.